Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Odi. Pagi Pak. Gi- Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sama Pak. Saya juga Alhamdulillah sehat, cuacanya cerah. Nah, ngomong-ngomong Pak, pada hari ini apa ya topik yang kita akan bahas, Pak? Eh, Kemarin Pak, saya ada mencet di WA Pak. Eh, Hmm? Mencet WA dengan Bapak. Bahwa pengennya hari ini saya ada ya keluhan-keluhan sedikit lah Pak, tentang pekerjaan saya Pak. Kebetulan saya ini pindah Pak, pindah Oh, dari kota ke desa Pak kebetulan. Nah ini permasalahannya saya ini jauh dari keluarga Pak. Terus terus pulang pergi dalam 1 minggu 1 kali Pak. Ya gimana ya Pak? eh, untuk permasalahan ini, Pak. hmm, oke Pak. Sejak kapan ya Pak kalau boleh tahu mulai pindah tempat instansinya yang untuk bekerja, Pak? Oh, kemarin itu semenjak SK saya keluar, Pak, per 1 Juli. Kalau nggak salah itu per 1 Juli, Pak. Sudah pindah ke tempat tugas yang baru, Pak. Hmm. Itu. Di mana itu, Pak? Kira-kira Eh, jauhnya berapa jam, Pak? Kalau lewat perjalanan, di situ sekitar 4 jam setengah Pak. Tepatnya itu Pak di SDN 1 Tukang Langit Pak, Bintang di Langit. Bunga Dan, Raya. Iya Pak. mm, Eh, Ya, terus saya ini ada problematika Pak. Di suatu sisi saya ini harus mendampingi keluarga Pak. Kebetulan saya punya anak kecil baru umur 5 bulan Pak. Di suatu sisi saya pekerjaan Pak. Saya berkecamuk Pak, pengen mencari solusi buat diri saya. Bagaimana ini Pak? Saya bisa menemukan permasalahannya ini Pak. baik, Pak Odi. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan pada pagi hari ini? Eh, yang ingin saya dapatkan Pak, sebuah solusi yang saya dapatkan dari saya sendiri Pak. Eh, Bagaimana saya ini mengatur waktu supaya bisa saya pulang ke Sampit, bisa bertemu keluarga, Pak. Nah, itu solusi yang pertama, Pak. Yang kedua, saya coba eh, dengan cara saya dalam 1 bulannya itu bisa izin 3 hari atau 4 hari ke atasan langsung, Pak. Itu aja, Pak. Dari solusi yang saya coba, Pak. Baik, Pak Odi. Tapi boleh saya tanya kembali, Pak, apakah pekerjaan yang Bapak tekuni ini memang sudah dapat izin dari keluarga, Pak, sebelumnya, Pak? Eh, Sebelumnya pekerjaan saya ini ya sudah direstui, disetujui oleh anak istri. Tapi perasaan saya yang merasa bersalah, Pak. Meninggalkan anak istri, tapi di satu lain di situ keluarga sudah menyetujui bahwa saya tugasnya di daerah hulu, itu aja, Pak. Baik. Kalau boleh tahu, istri juga bekerja di tempat yang lama itu, Pak. Kebetulan istri sama satu profesi dengan saya, Bu. Dan Pak, si ibu dia sebagai pendidik juga, sebagai guru. Nah, disitulah saya merasa, Pak, merasa kegundahan, gelisah. Bu. Saya, Pak, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Tapi di suatu sisi itu tetap saya ya, emang harus saya kerjakan itu sebagai tugas utama saya sebagai kepala keluarga, untuk bertanggung jawab itu aja, Pak. Baik, Pak Aldi. Nah, nah selama ini kan sudah berjalan selama hampir 1 tahun ini. Terus apa yang Bapak sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini?
yang sudah Bapak lakukan? Apa aja? Silakan. Yang sudah saya lakukan, Pak, selama hampir 1 tahun ini untuk menjawab kegundah gulanan saya, Pak. Yang pertama, saya mensiasati pulang. Pulang dalam 1 minggu itu biasanya pulangnya di akhir pekan. Di hari Sabtu, nanti baliknya ke malam Senin. Mm-mm. Terus yang kedua, saya eh, minta izin biasanya di akhir bulan dengan atasan. Kebetulan atasan secara langsung memberi izin. Mereka mengerti dengan keadaan saya yang berpisah dengan keluarga. Terus yang kedua, eh, saya sudah diberi kepercayaan oleh istri, silakan katanya. Itu oleh sebab tuntutan pekerjaan dan tuntutan tanggung jawab sebagai keluarga. Terus yang untuk masalah yang anak kecil saya punya anak kecil, itu saya sudah menemukan juga, Pak. Saya mencari seorang pembantu untuk menunggu anak saya. Eh, yang anak saya yang kecil yang 5 bulan kebetulan istri saya juga guru, akhirnya ya kesepakatan. Setelah saya coba itu, Pak, akhirnya saya sudah menemukan sendiri, Pak, jalan keluar. Gundah gulana saya yang berpisah jauh dengan anak istri, berpisah tempat tugas itu apa yang saya rasakan sudah dari percakapan ini saya sudah menemukan, Pak, solusi yang diberikan oleh Bapak. Yang saya dapatkan dari permasalahan saya sendiri itu aja, Pak. Baik, Pak. Pak Odi sudah mulai bersemangat kayaknya. Nah, ini tadi saya mendengar bahwasanya istri itu sebetulnya mengizinkan. Iya, Pak ya. Ya, Ya, Pak. mengizinkan, disetujui lah dengan bekerja di sana. Namun namanya manusiawi ya, Pak ya. Jadi Iya, ada Pak. perasaan karena berpisah untuk sementara, jadi Bapak Odi ini ada serasa kegundahan ya. Tapi untuk mengatasinya sudah tadi sering pulang aja diizinkan. Oke, Pak. Nah, begini Pak Odi, dengan situasi yang ada ini sudah Pak Odi tadi sudah menyampaikan beberapa masukan. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Odi selama hampir 1 tahun ini sudah merasa di tempat kerja itu nyaman atau masih belum dengan keadaan lingkungan, keadaan sekolah, keadaan rekan-rekan sekolahnya? Gimana Eh, Pak Odi? Alhamdulillah, Pak. Pada awalnya saya itu merasa kurang nyaman lah, Pak. Oleh itu manusiawi, Pak. Oleh saya merasa perlu beradaptasi. Alhamdulillah, hampir 1 tahun ini di sana sudah menerima saya sebagai keluarga, sebagai pemilih. Nah, akhirnya berkat orang-orang sana juga saya sudah terjawab kegundahan saya, kekhawatiran saya meninggalkan keluarga yang ada di eh, Sampit. Saya merasa senang sudah, Pak. Sudah merasa senang, sudah merasa enjoy dengan keadaan saya tinggal di daerah pedalaman. Itu aja, Pak. Mm-mm. Baik Pak Odi. Nah, misalkan ini dari angka 1 sampai 10. Nah, Pak Odi ini posisinya dengan keadaan seperti ini di angka berapa, Pak? Dan kenapa? Mhm. Alhamdulillah, Pak. Saya merasa di angka 10, Pak, full. Sekarang saya sudah Alhamdulillah. merasa rileks, merasa bahagia, oleh saya sudah didukung oleh istri, didukung oleh keluarga, mertua, terus yang di tempat kerja baru, saya dianggap sudah keluarga, dianggap rumah sendiri. Alhamdulillah, saya senang sudah, Pak. Alhamdulillah. Terus misalkan ini, Pak. Pak Oldi ini baru merasakan kegundangan atau hati yang kurang enak, itu yang Bapak lakukan saat kondisi seperti itu dengan jalan apa, Pak? Misalkan mungkin ya, itu dengan eh, bersilaturahmi ke rumah tetangga, atau mendengarkan musik, atau memancing mungkin. Nah, itu apa, Pak, yang dilakukan Pak Oldi di sana? Eh, yang dilakukan saya merasa melepaskan kangen walaupun di sana susah sinyal, Pak. Kebetulan susah sinyal.
terus listriknya sampai jam 9 harus menggunakan tenaga surya. Saya sempatkan Pak mencari tempat sinyal, makanya alternatif saya untuk memecahkan masalah supaya saya bisa berhubungan, komunikasi dengan anak istri saya menggunakan penangkap sinyal router di sana. Terus saya bisa video call untuk melepaskan rindu. Terus yang kedua kalau di sana saya biasanya mancing dengan tetangga, sehabis saya mengajar ke kebun. Nah, disitulah saya menemukan kebahagiaan tersendiri, tersendiri bagi saya, Pak. Gitu. Baik, Pak Odi. Nah, jadi Bapak sudah menyampaikan siapa saja yang dimintai atau dukungan saat Pak Odi merasa kegundahan atau merasa hati kurang nyaman karena jauh dari keluarga. Baik. Nah, kemudian ini mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Odi. Nah, setelah percakapan ini, kemungkinan Pak Odi ini masih survive berada di sana atau masih mau mengurus pindah ke tempat keluarga yang dekat dengan keluarga, Pak? Gimana, Pak? Alhamdulillah, saya sudah merasa senang, merasa bahagia, anggap di sana sudah sebagai rumah sendiri, sebagai keluarga. Begitu juga saya didukungi oleh istri, keluarga. Ya, saya merasa betah di sana. Tapi secara manusiawi, ya namanya kita jauh dari keluarga, Pak. Insya Allah mungkin 5 tahun ke depannya mungkin bisa juga mengurus pindah, Pak. Nggih, untuk bertemu keluarga yang seutuhnya, walaupun sudah menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi, Pak. Itu aja, Pak. Nggih. Alhamdulillah ya Pak Aldi ya. Sekarang dengan bincang-bincang pada kesempatan ini, Pak Aldi lebih baik lagi, lebih enak lagi perasaannya. Nah, mungkin eh, percakapan pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih Pak Aldi atas Pak Aldi mau bercerita kepada saya, mau terbuka pada saya. Semoga Bapak bisa menemukan solusi tadi sudah bagus dan tetap semangat Pak Aldi. Ya, tetap semangat, Semoga semangat. Semangat. bisa disiasati dan didukung oleh keluarga, didukung oleh atasan dan didukung oleh lingkungan tempat kerja. Kapan-kapan lagi kalau ada rasa-rasa seperti itu bisa menghubungi saya Pak ya. Siapa, Sambil siapa? ngopi nggak apa-apa Pak. Oke, Oh ya, terima saya, kasih Pak eh, Odi. saya Semoga terima kasih juga, Pak. bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Iya. Saya akhiri Billahi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Odi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, Ya, setelah kita melakukan coaching dan Pak Odi menjadi kusi ya tadi. Ini ya, menjadi coach. Tadi permasalahannya tentang antara tanggung jawab sebagai keluarga dan tanggung jawab kerja karena mulai dari 1 tahun itu Pak Odi meninggalkan keluarga untuk melaksanakan tugas di tukang langit ya Pak ya dan istri betul. sama-sama bekerja sebagai guru dan di Sampit. Jadi jaraknya akan jauh, jadi ketemunya tidak setiap saat, tapi beberapa waktu. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah, Pak. Ya, menurut saya sebagai coach, tadi Pak Odi sudah menjalankan istilahnya menggali, saya sudah bisa menggali ya. Pak Odi mau terbuka untuk menyampaikan unek-uneknya kepada saya secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari Pak Odi dan Pak Odi pun menjawabnya saya lihat dengan raut muka yang saya menilai jujur itu Pak. Memang keadaan seperti itu dan solusi-solusinya sudah Bapak sampaikan sendiri, bukan dari saya. Dan kita kayaknya percakapannya cair ya Pak, santai tapi cair ya Pak. Tidak ada yang tegang, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada kita sama-sama. Menurut saya refleksi yang saya sampaikan tadi seperti itu. Dan yang kedua, sewaktu saya menjadi kursi di coach Pak Oldi,
Pak Odi dengan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang jelas, Pak, sampai tadi jadi saya mudah dipahami. Kemudian pertanyaannya Bapak selalu muji saya, jadi saya senang Pak. Jadi memberi semangat tadi saya lihat seperti itu dan Pak Odi sabar menunggu jawaban saya. Jawaban saya kan panjang lebar Bapak tetap sabar menunggu jawaban, tidak motong-motong pembicaraan. Dan saya kira Pak Odi sudah terbiasa coach, jadi saya beri nilai sangat baik Pak untuk memandu coach dengan saya. Mungkin itu refleksi dari saya kepada Pak Odi. Terima kasih. Gantian Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini refleksi saya sebagai coach dari Bapak dan Pak Febri sebagai coachnya. Dari pengalaman yang Bapak ceritakan, Bapak sudah membuka diri, mau terbuka, bercerita dengan apa adanya yang permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, di sini saya mencoba menggali dari beberapa jawaban-jawaban Bapak tadi, Bapak sudah menemukan sendiri, dari permasalahan Bapak, saya tidak, menjawab saya cuma menuntun Bapak, sebagai coach di sini. Nah, di sini kalau dilihat dari ekspresi, senyum, eee, Bapak sudah bahagia, Bapak sudah menemukan. Cuma di situ tadi ada tidak kepercayaan diri Bapak aja. Wah, itu wajar sebagai manusiawi, kita kan wajar sebagai manusiawi, kita tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa kita itu bisa. Sebenarnya Bapak sih bisa, cuma di situ untuk daya, anak-anak itu, bisa mencintai ekskul di sekolah Bapak. Menurut cerita Bapak tadi bahwa ekskul di sekolah Bapak sekarang-sekarang ini sangat menurun, minatnya, eee, dari Bapak sendiri. Nah, di situ saya lihat, eee, Bapak begitu sabar, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya, eee, dengan menggali potensi yang ada di diri Bapak sendiri. Saya senang, melihat seorang koci, yang bisa mengeksplorasi dan menemukan dari permasalahan dirinya sendiri. Nah, untuk, coach kita hari ini, saya, memberi nilai di sini plus. Wah, buat coaching-nya, dia siap terbuka dengan senyum, dia mencari solusinya sendiri. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau pengalaman menjadi kusi saya gimana Pak? Eh, Alhamdulillah saya mendapat, ilmu baru juga. Kalau di sini kan kita bermitra, sama-sama, mencari pengalaman, ini, eee yang saya rasakan, saya sebagai coach-nya Pak Febri, oh saya merasa senang punya coach yang begitu terbuka, tidak menutup diri, itu yang pengalaman berharga bagi saya. Dan terus yang perasaan saya juga tadi setelah saya menjadi coach dan Pak Febri menjadi coach, oh saya merasa senang, begitu Bapak sudah menyiapkan diri hadir sepenuhnya untuk saya siap membuka diri dan saya terbuka atas permasalahan saya walaupun saya, baru ini, kenal-kenal sih dengan Pak Febri, beliau gabung di PGRI, guru hebat juga, satu angkatan dengan, di CGP tujuh. Sebegitunya Pak Febri hadir penuh terhadap saya, timbul kepercayaan diri saya jadi terbuka, saya menceritakan semua permasalahan Bapak saya senang, punya, eee, teman. Saya anggap teman dan saya anggap keluarga sudah sekarang. Dia sudah menerima saya dengan terbuka, dapat bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri yang bisa menemukan permasalahan saya, memecahkan masalah saya sebagai coaching-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Odi. Semoga kita selalu dipertemukan dengan program-program yang baik ya Pak ya. Siap siap siap. Ya.